Asal-usul burung kakatua legenda dari Maluku, di ujung timur Nusantara. Di antara birunya laut dan hijaunya perbukitan, terbentang sebuah kepulauan indah bernama Maluku. Pulau-pulau kecil mengapung di atas laut yang tenang, dihiasi pohon kelapa yang menari lembut tertiup angin, suara ombak dan nyanyian burung menjadi musik alami setiap pagi. Penduduk Maluku hidup damai. Mereka memancing di laut, menanam pala dan cengkih di kebun, serta menari dan bernyanyi di bawah sinar bulan. Namun di antara kedamaian itu, ada satu kisah yang turun-temurun diceritakan oleh para tetua kampung. Kisah tentang seekor burung putih cantik dengan jambul kuning, keemasan yang suka bernyanyi di pagi hari, burung kakatua. Pada zaman dahulu kala, di salah satu pulau kecil di Maluku, hiduplah seorang gadis muda bernama Melati. Ia tinggal bersama ibunya yang sudah tua di sebuah rumah bambu di tepi hutan. Walaupun hidup sederhana, Melati dikenal di seluruh desa karena hati baiknya dan suaranya yang indah. Setiap pagi, Melati pergi ke hutan untuk memetik bunga dan mencari kayu bakar. Ia selalu bernyanyi dengan suara lembut. Bahkan hewan-hewan di hutan pun berhenti sejenak untuk mendengarkan burang-burang akan hinggap di bahunya. Kupu-kupu menari di sekelilingnya. Namun, di desa itu juga ada seorang gadis lain bernama Ratna, yang iri pada kebaikan dan kecantikan Melati. Ratna adalah anak kepala desa, manja, dan sombong. Ia sering mengejek Melati yang miskin. Suatu hari, kerajaan di pulau itu mengadakan lomba menyanyi untuk memilih siapa yang akan tampil di pesta. Kerajaan, hadiah bagi pemenang adalah kalung, mutiara dan kehormatan bernyanyi di hadapan sang raja. Ratna yakin bahwa hanya dialah yang pantas menang. Namun ketika Melati ikut bernyanyi, semua orang terpana. Suara Melati begitu merdu, seperti alunan angin dan gemericik air. Ratna marah besar. Setelah lomba, ia mendekati Melati dengan senyum palsu. "Selamat ya, Melati," katanya manis. "Bagaimana kalau kita rayakan bersama di hutan besok pagi?" Melati, yang tak tahu niat jahat Ratna, mengangguk dengan senang hati. Keesokan paginya, Ratna mengajak Melati berjalan ke hutan yang lebat. Saat mereka tiba di tepi tebing tinggi yang menghadap ke laut, Ratna berkata, "Lihat pemandangan itu, indah sekali bukan?" Melati mengangguk sambil tersenyum. Tapi tiba-tiba, Ratna mendorongnya. Melati terjatuh ke dalam jurang dan menghilang di antara semak belukar. Ratna tertawa puas. Ia berpikir Melati sudah mati, dan tak ada lagi yang bisa menyainginya. Namun, Ratna tidak tahu bahwa bumi dan langit menyaksikan perbuatannya. Angin berhembus kencang, dan laut berombak tinggi. Hutan menjadi hening, hewan-hewan bersembunyi. Melati terjatuh di tepi pantai berbatu. Tubuhnya lemah, tapi hatinya tetap tabah sambil menatap langit. Ia berdoa pelan. "Ya Tuhan, jika memang ini akhir hidupku, izinkan aku tetap menjaga ibuku. Jangan biarkan ia sendirian." Air matanya menetes ke pasir, lalu berubah menjadi butiran mutiara kecil, dan ketika cahaya bulan menyentuh tubuhnya, perlahan tubuh Melati mulai berubah. Kulitnya ditutupi bulu putih, tangannya menjadi sayap, dan dari kepalanya tumbuh jambul keemasan dalam sekejap. Melati telah berubah menjadi seekor burung yang indah, burung kakatua. Dengan suara merdu dan mata lembut, ia mengepakkan sayapnya, terbang tinggi ke langit, meninggalkan pantai yang sunyi. Beberapa hari berlalu. Ibu Melati menunggu anaknya yang tak kunjung pulang. Ia pergi ke tepi hutan setiap pagi, memanggil dengan suara lemah, "Melati, di mana kau, Nak?" Tapi hanya angin yang menjawab. Suatu pagi, terdengar suara merdu dari atas pohon kelapa. Seekor burung putih bertengger di sana, sambil bersenandung lembut. "Kakak tua, jauh di laut, terbang pulang. Rindukan ibu." Ibu Melati menatap burung itu dan menangis. Ia tahu, burung itu adalah Melati, anaknya yang telah berubah wujud. Sejak itu, setiap pagi, burung itu datang menyanyi di atap rumah, menemani ibunya yang kesepian. Sementara itu, Ratna mulai gelisah. Ia dihantui mimpi buruk setiap malam, mendengar suara nyanyian burung yang memanggil nama Melati. Orang-orang di desa mulai tahu bahwa Ratnalah yang terakhir terlihat bersama Melati ketika burung putih itu datang dan bernyanyi di depan rumah Ratna. Semua orang menyadari kebenarannya. Ratna ketakutan,
menjerit, dan lari ke hutan, namun ia tersesat dan tidak pernah kembali lagi. Sejak hari itu, penduduk desa percaya bahwa orang yang hatinya dipenuhi iri dan kebencian akan kehilangan arah hidupnya. Waktu berlalu. Ibu Melati akhirnya menua. Namun setiap hari, ia tetap mendengar suara burung kakak tua dari jendela rumahnya. Burung itu selalu datang saat pagi, duduk di atap, dan bernyanyi. Kakak tua, putih warnanya, bernyanyi lembut. Di pagi hari, suara itu membuat sang ibu tersenyum setiap kali mendengarnya. Dan ketika akhirnya, Ibu Melati tiada, burung kakak tua terbang tinggi ke langit dan tak pernah terlihat lagi. Namun burung-burung sejenis terus lahir di bumi. Maluku seolah membawa warisan cinta seorang anak kepada ibunya. Dan itulah asal-usul burung kakak tua. Burung putih yang selalu bernyanyi lembut di pagi hari. Sebagai pengingat abadi tentang kasih sayang seorang anak kepada ibunya dan bahaya dari iri hati. Jangan lupa untuk subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita Nusantara lainnya.